Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Desa Wisata Jambu, Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, hari ini hari Minggu ya, weekend, hari Minggu tanggal 13 November 2022. Alhamdulillah saya di rumah. Nanti kita bersama tamu-tamu, pengunjung-pengunjung. Teman-teman perlu saya sampaikan juga terima kasih atas dukungan subscribe, like, tonton video-video saya. Jadi gini, saya cerita sedikit tentang konsep kebun saya, bahwa kebun saya hampir setiap hari tamu-tamu itu ada datang. Tujuan mereka datang ke sini adalah kepingin berwisata, kepingin berkunjung. Yang selama ini banyak teman-teman melihat, menonton video saya sehingga harus membuktikan pengen bersama keluarga datang berwisata, petik alpukat, petik lengkeng, sambil belajar tentunya. Jadi itu teman-teman yang perlu kita belajar bersama, bagaimana cara kita membranding kebun kita, personal branding, membranding kebun kita supaya setidaknya mereka bisa mengapresiasi kita ketika kita juga berkebun. Salah satunya adalah menabuh lambotkan seperti ini. Teman-teman, kita ikuti hari ini kunjungan-kunjungan. Insya Allah sampai sore nanti pasti banyak pengunjung yang datang ke sini. Jadi kita ikuti keseruan mereka juga. Kemarin juga banyak tamu-tamu yang hadir di sini. Ini contoh alpukat agak mendekat, yes. Jadi alpukat kelut, bagaimana mereka datang itu tidak hanya datang berwisata tapi juga belajar caranya berkebun dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi itu konsep-konsep kami, konsep saya Desa Wisata Jambu ini supaya dikenal di masyarakat luas. Yang jelas ada personal branding. Kita melalui sosial media, kita melalui promo-promo, tapi yang jelas saya juga berharap teman-teman semuanya bagi pekebun, pembibit juga bisa mengeksplor potensi kebunnya. Ada pembelajaran khusus, artinya ada target-target kita untuk bagaimana pengunjung itu mau datang ke tempat kita, bisa menghargai karya-karya kita. Silahkan teman-teman datang, baik studi banding maupun acara keluarga untuk menyempatkan datang di kebun saya. Cara-cara dan marketnya bagaimana, kita nanti belajar bersama, karena saya juga masih banyak butuh belajar. Jadi kami juga sifatnya masih banyak kekurangan, pengen belajar juga. Tapi kita ikuti tamu-tamu, kita mendekat ke tamu-tamu, apa yang ditanyakan, apa yang diinginkan, sampai di mana batasan-batasan kepuasan dan kebahagiaan ketika mereka datang ke sini. Kita harus selalu mengamati baik gesturnya, baik fisiologinya ketika mereka datang ke kebun kita. Kita ikuti keseruan mereka sama tamu-tamu. Kita juga setiap hari juga ada buah yang untuk di review, dirasakan taste-nya bagaimana. Kita ikuti ke sana. Ini hari Minggu masih pukul 10 pagi, jadi nanti biasanya sampai sore masih banyak tamu. Yuk kita ikuti ke sana. Nah, teman-teman, jadi kita lanjutkan karena tamu-tamu juga ingin ngincip rasanya yellow avocado. Ya, warnanya merah gini ya. Saat masih muda seperti ini sering saya sampaikan. Jadi nanti rasa nih. Ini alpukat yellownya seperti ini, cantik, warnanya kuning. Sekarang kita juga monggo sambil kita ngincip. Tamu-tamu saya ada dari Jakarta hari ini, ada dari Jombang, Banyuwangi, banyak. Kita dari Kediri, Bali. Nah, kita dari Belanda. Nah, Pak Koiri ini alhamdulillah. Pak Koiri Jauh-jauh dari Belanda. Pak Koiri ini Amsterdam ya.
Jadi Bu Lulu monggo. Bu Lulu ini di rumahnya Jombang. Kebetulan Pak Khoiri ini tinggalnya di Amsterdam. Sudah berapa lama Pak Khoiri? Sudah sekitar 23 tahun. 23 tahun tinggal di Amsterdam. Hari ini cuti libur, berkunjung ke Indonesia lagi. Habis ini balik lagi ke Amsterdam kapan? Tanggal 15 Desember. Mau balik lagi ke Amsterdam. Pingin membuktikan kebun saya, mencicipi alpukat saya di sini. Karena Bu Lulu sudah berkebun, sudah banyak sekali, sudah berhektar-hektar, sudah saya kirim, saya tanam, saya dampingi di Jombang. Kita langsung buka alpukat ya, bismillahirrahmanirrahim. Alpukatnya kuning seperti ini. Oh ya. Iya. Merah luarnya tapi dalamnya tetap mentega seperti ini. Bijinya saya Nah, minta. seperti ini. Jadi dagingnya kuning seperti ini. Iya. Mantep kan? Jadi Kering. lebih kering. Kita cicipi. Cuman ini sebenarnya matangnya kurang matang dikit. Mantap, padat. Untuk ini rasa-rasa Padat. ada. Berarti rasanya ada menteganya enggak ini? Bukan yang lebih bagus yang masih belum begitu masak ya bagus. Ya. Oh iya ini masih kurang tua dikit. Monggo. tua tapi kurang matang. Kebagian ini. Ada kebagian Iya, ini. belum Itu teman-teman, jadi kenikmatan itu salah satu menjadi kebahagiaan kita. Oh ini belum ini. Coba dulu Mas ya. Jadi silakan. Ada manisnya. Kebetulan teman saya dari teman SMP, tinggalnya di Jakarta Jakarta. sudah lama. Iya. Ini Di sini juga. teman-teman, kalau kita ke mall itu sudah terbiasa ya Pak ya, Bu ya. Kalau ke mall, jualan ke mall itu sudah biasa. Senang kesini. Kalau jualannya ke kebun itu sudah Luar biasa. luar biasa. Itu teman-teman, terima kasih. Kita lanjut jalan-jalan lagi ke kebun yang satunya. Terima kasih. Monggo. Anu Pak Agus mau pulang. Lebar 4 meter. Nah, kita sekarang ke kebun sama tamu-tamu juga. Bisa dilihat. Kita melihat ini kelut, Pak. Wah ini keren nih kalau itu. Di sana itu bisa kayak gini. Keren kalau itu. Itu masih kecil gini. Itu loh kalau di tanah Mas. Itu loh Mas yang di Blongsong di bawah apa ya? Ini usia berapa ini Pak? Ini 2 tahun 2 bulan. Oh, 2 tahun 2 bulan ya? Iya. Lebatnya. Buahnya banyak banget. Harus diunduk-unduk seperti ini. Kalau di Oh, tanah harus bisa gede duduk-duduk gini. gini. Kalau diunduk-unduk di sini, Duduk gini ya nih. apa lebih aman? Enggak enak dibeli loh ini sing tengah-tengah itu loh Mas. Terus itu diunduk jadi enggak sampai. Buahnya Dibeli ke sini berapa kali? Gini. pupuk kandang ini dari kotoran kambing yang masih mentah. Iya. Nah, itu kita berikan setahun 2 kali. Tahun 2 kali. Bagus segar. Oh, buahnya lebat, batangannya bagus. Enggak bikin video kan? Nah, seperti ini. Gedenya sudah 1,5 kiloan ini. Iya. Besarnya. Kita jalan-jalan. Ini khusus melihat alpukat kelut ya. Oh iya. Enggak dikasih anu loh. Karpet. Loh, kalau enggak ini barusan di rumput itu barusan dibeserik terus tumbuh lagi. Kalau di karpet Aku udah ta Mas, capek aku anu rumputnya itu urusan loh ya kan. Bener Pak Agus habis dia anu loh wis udah cukup kayak gini. ya di sini kalau rumput itu baru dibersihkan di sini, Sana orangnya jalan ke sana, sini tumbuh. Oh. ya, makanya aku udah telah aku capek itu. Kalau di karpet aman. Ini juga kelut. Nah,
dibersihin dulu baru terus ditutup. Pak Koiri, saya itu favorit dengan kelut. Jadi kelut itu lebatnya kayak gini. Hampir semua pohon itu Hampir semua cabang ada anunya, ada buahnya. Ini usia berapa kalau segini? Sama ini 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 tahun 2 bulan. Tapi saya nanam kan pohonnya kan sudah segini. Sudah besar. Sudah besar segini-segini. Oke. Nanti kalau saya pesen dipilihkan yang sudah Besar-besar gini ya. besar-besar segini. Siap. Harga berapa segini? Yang besar-besar paling sekitar 300 ribuan. Monggo kita lihat yang di sana. Nah, teman-teman, pengunjung-pengunjung itu merasa bahagia katanya sih, melihat kebun. Nah, kalau karpet kan nggak becek Pak ya, nggak becek, nggak takut ular, nggak takut Ular ya. Ini aligator. alligator. Bagus ya, ya, ya. Aligator. Nah, ini beberapa kelutnya itu loh, Ini lebih anu ya, berarti kelut lebih apa namanya? produktif, lebih, produktif. iya. Iya. Seperti ini teman-teman, 1,5 kilo ini pasti, 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Aligator. Berarti kelut kan? Nah, kayak gini teman-teman. Yang kelutnya nggak? Kalau 4 ini, 1 dompol 4 ini berarti sudah 4 kilo lah minimal. Segitu ya. Berat. Enggak apa-apa, Bu. Nah, sampai ngelengsreh nggak kuat batangnya. Belum ada uji cobanya ya. Uji coba belum ada, masih belum tua. Kurang coba ya, kurang 2 bulan ya. Paling 1 bulan, 1,5 bulan lagi. Berarti mulai bunga itu sampai tua berapa bulan? 6 bulan 7 bulan. Kelut ini juga kelut. Tahun 2 kali ya. Nah, kelut itu saat ini di kebun saya semuanya berbuah. Kayak apa namanya? Kayak walong. Kalau sudah ada contohnya seperti ini kan bisa untuk merekomendasikan Betul. dikebunkan. Iya. Karena selama ini kelut kita tidak tahu apakah produksinya tinggi apa tidak. Nah, sekarang ini buktinya. Jadi menurut saya untuk Agak kerempetan Mas. Ya nanti dia jaraknya berapa yang di 43 mungkin. 43? Tidak apa-apa, nanti di pruning bisa kok. Oh. Enggak apa-apa nanti yang Jadi sampai pepleh-pepleh seperti ini tangganya, teman-teman. Nah, ini digunduk-gundukan supaya saat musim hujan itu tidak mengenang air sehingga aman pada pohonnya. Pokoknya yang penting, yang terpenting itu pohonnya supaya besar dulu, Pak Koiri. supaya besar dulu. Ya. Sehingga untuk mensuplai calon buah-buah seperti ini dia aman, tenaganya tidak kehabisan tenaga lah. Iya. Oh, itu yang keluar itu akar dari pohon. Ya, alpukat itu semakin ditinggikan media tanamnya, akarnya dia keluar muncul ke atas, ke permukaan. Makanya lebih bagus Digundukan. harus ditinggikan, Iya. harus diuruk Nanti tinggikan. untuk menambahkan akar-akar baru, jadi ditambahkan. Iya. Tapi jangan lupa ini pupuk kandang yang sudah saya seleb. Tapi kalau pupuk kandang nggak ditanam ya, langsung ditaruh aja. Gini aja enggak apa-apa, ini pupuk kandang. Nah, ini Pak Koiri. Iya. Jadi alpukat itu buat teman-teman juga untuk pembelajaran kita bersama. Iya. Alpukat itu semakin ditinggikan media tanamnya, artinya ada tumbuh muncul akar baru. Oh, tumbuh. Nah, artinya akar-akar muda itu akan mempercepat pertumbuhannya, juga menguatkan pohonnya. Nah, kita bongkar sebentar ya, kita bongkar. Nah, ini. Yang cari makan. Ya, ini cari makar, yang cari makan. Yang nyari
yang mensuplai. Nah ini semakin ditinggikan. Jadi kalau nanti ditinggikan lagi segini, Iya, akarnya terus keluar lagi. keluar lagi. Gangguannya makin banyak. Gitu. Iya, Dan memperbanyak buah juga. iya. Nah itu. Nah, memang harus belajar terus Bang, supaya berhasil. Ya. Monggo mau ke sana atau balik atau ke kebun yang satunya? Iya. Bu Lulu, Yang satunya. yang satunya ya, Yang di sana apa? yang di villa, di villa. Nanti balik ke sana dulu. Ya, yuk kita, saya antar Bu. Kafe itu belakang, lewat belakang. Teman-teman, kita ke kebun yang di villa. Ada kebun alpukat, ada kebun kelengkeng di sini. Jadi bagi pengunjung yang apa? Pingin metik alpukat, pingin metik kelengkeng, dipersilahkan. Untuk kelengkeng kira-kira perkiraan 2 bulan lagi. 1 bulan juga ada yang beberapa yang 1 bulan lagi juga ada beberapa yang bisa dipanen. Ini kelengkengnya masih segini. Ini kelengkeng terenak ya menurut saya, namanya New Crystal atau Kategi. Ini buahnya banyak. Nanti kalau ini masih kecil, kalau sudah besar pasti terlihat gembel, rimbun buah. Nah ini kebun kelengkengnya di sebelah kebun alpukat itu. Yuk kita lanjut ke kebun villa. Nah kita melihat aktivitas sambil tamu-tamu di tempat saya, di kebun saya. Nah itu ada mau muat juga. Mas monggo. Dalamnya pundi? Saking Madiun. Madiun. Oh nggih. Awas ada kendaraan. Oh nggih, tapi mboten anu, mboten sios nggih. Nah, ini kita lihat bibit-bibitnya. Ini mulai habis penyemaian, habis populasi. Besok hari ini kita muat untuk kiriman bibit. Pengunjung. Nah, bibit-bibit yang sudah disiapkan di luar ini akan kita kirim. Itu sudah kita siapkan di pinggir jalan semuanya. Iya, monggo, matur suwun, Mas. Nah, ini ada kelengkengnya seperti ini ya. Kita bersama tamu-tamu bisa santai-santai di Villa Avocado. Di Villa Avocado bisa mandi-mandi di sini, istirahat di sini. Pak Made, monggo kita jalan-jalan ke sana. Silahkan bersama keluarga, nanti diagendakan. Mantap nih, ada villanya. Ada villanya, Villa Avocado. Lingkungannya masih hijau, jadi dingin Pak ya. Masih hijau. Monggo kita lihat anu ya apa? Alpukat yang berbuah-berbuah. Teman-teman. Ini ada apa? Red Vietnam. Oh gini buahnya kalau sudah Red Vietnam itu namanya saja red, tapi sebenarnya buahnya tidak red. Namanya saja yang red. yang pentilnya merah ya. Pentilnya waktu kecil saja. Waktu kecil saja merah. Pupusnya Om, pupus daun. Daunnya merah. Tadi itu yang yellow avocado. Yellow tadi. avocado Kalau baru mana- merah. Gini terus sampai besar itu. Anu merah. Nah, biasanya kalau inilah, jadi ini teman-teman bisa dilihat yang dinamakan Red Vietnam itu aslinya ya seperti ini.
saat kecil ini Merah. merah, Dari kecil. tapi nanti apa Besar-besarnya. besarnya pasti hijau. Oh, gitu. Salah nama saja sebenarnya. Masaknya Masaknya matangnya hijau Tetap juga, hijau, ya. tetap hijau, tapi dalamnya kuning. Dalamnya kuning. Kelebihannya dia lebat. Terus ini bisa per kilo bisa berapa biji? Lebih beratnya? Satu buah 1 kilo. Bisa besar juga ya. Itu. Ya. Ini kemarin yang SAP 034. Kita lihat SAP 034. 304 SAP 034 itu jenis introduksi yang paling enak. Oh, dari mana Pak Agus? Dari Vietnam. Ini SAP 304 ya. Daunnya gede-gede. Itu loh ya Allah, besar banget itu. Panjang. Hampir-hampir 40 Kayak terong beneran ini. Ukurannya 40 cm. Iya, yang Dua. 40 cm. Gila, Satu, dua, 40 cm. 40 sen. Tapi dia melengkung. Agak melengkung seperti ini. Ini tanpa biji. Ini ada bijinya. Ah, kalau yang tanpa biji nih, jadi alpukat itu tidak menutup kemungkinan ada yang jantan. Kalau yang ini tanpa biji, nggak ada bijinya yang lurus seperti ini. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Kita lihat alpukat yang ke sana. Jadi memang alpukat itu lebih baik ditanam di tanah ya. Iya, lebih bagus di tanah. Bu Lulu sudah punya berapa tanah? Berapa pohon? Banyak Pak. Sudah 100 lebih Bu Lulu ya? Lebih 200-an. Oh, 200-an. 130. Ya, 130. Alpukatnya 130 pohon. Iya. Oh, lewat sini Bu, monggo. Iya sih, semua dia 130. Bu Lulu itu sudah saya kirim 1,5 tahun atau berapa tahun yang lalu? 1,8 ya. Sat- 18 bulan. Oh, 18 bulan sudah saya kirim. 18. Rumahnya mana Bu Lulu, Pak? Pulau Jasa, Bu Lulu Purworejo, Ngoro Jombang. Itu sudah kita kirim. Monggo Pak Made, sini Pak Made, kita lihat favorit saya adalah alpukat kelut. Nah, alpukat kelut itu lebat dan rekomendasi untuk ditanam di lahan. Bibit-bibitnya seperti ini. Jadi banyak bibit-bibit yang besarannya. Monggo sini. Nah, teman-teman, ekspresinya coba lihat. Ekspresi mereka. ini udah tua banget. Ekspresi mereka. Bisa diambil. Udah tua Mas ini. Udah tua. Ekspresinya. Bisa diambil kan? Hah? Tahu Pak Agus ya. Bisa dites trap ini. Ekspresi Penasaran mereka. rasanya ini. Nah, alpukat kelut Bisa sampai ini Pak Agus sekilo. 1 kilo up ini ya. Sampai di sana yuk. Iya. Oh, ditaruh di pot juga bisa ya? Iya, ini masuk ke tanah ini. Tanah ini kayak gitu. Ya, bis beton ini hanya untuk pemanis saja. Iya. Oh, Biar gitu. duduk-duduk gini enak. Maksudnya ya, ya, ya. Duduk, ada meja, ada kopi, ada rokok. Saya tak jajar Pak Agus. Oh, biar iya. nanti ketularan bisa sukses kayak panjenengan. Iya, amin. Jadi Pak Khoiri ini tinggalnya di Amsterdam, di Belanda. Sudah berapa tahun Pak Khoiri? 23 tahun. 23 tahun menyempatkan pulang ke Indonesia. Kepinginnya 3 tahun lagi pulang ngerawat ini kebun. Oh iya, mantap. Karena ini adalah kalau berbicara kebahagiaan itu dampaknya menjadi satu sehat, panjang umur ya Pak Betul, Khoiri ya. iya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena dampak dari kebahagiaan menanam itu tentu saja bahagia. Betul. Apalagi menanamnya dengan rasa, dengan hati, itu insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan barokahnya. Insya Allah. Amin. Apalagi monggo di sini Pak Made, Oh, silakan Made, Pak Made silakan, dari Pak Jakarta. biar Pak Made, ketularan apa Bali namanya, tapi sukses. tinggalnya di Jakarta. Apalagi berkebun itu salah satu bentuk hal mudah kita melakukan sedekah oksigen. Iya, Mungkin seperti betul. itu ya. Iya. Kita tinggal menanam, baik menanam dari biji maupun dari okulasi. Tapi yang jelas ketika tanaman itu sudah tumbuh
daun-daun akan menghasilkan oksigen yang banyak, oksigen yang tinggi. Apalagi berbuah ya. Apalagi berbuah, betul. Punya nilai kepuasan Menyenangkan sekali. tersendiri. Ini buah sehat lagi ya. Buah sehat. Kita kalau alpukat Menyenangkan sekali Pak anunya buahnya ini loh. Melihat itu sudah Pak Rahmat, kalau di Belanda itu Iya. bahasa Belandanya alpukat, coba alpukat ini besar, enak, dan patut kita tanam. Itu bahasa di bahasa Belanda kan di gitu. bahasa Belanda kan. Har, agak mendekat Har. Gimana? Coba sambil Kayak yang nonton ngobrol-ngobrol di Belanda pun dan saya juga seneng jenengan sudah datang ke sini. Iya. What do you think about my nursery? Tapi bahasa Belanda. Monggo. Deze avocat groot en lekker. Ya, itu bahasanya besar dan enak. Oh, gitu. Iya. Terus bagaimana tentang Pak? Lagi di sana mahal. Deze avocat in Nederland is duur. Duri itu mahal. Duur itu mahal. Iya. Gitu ya. Iya. Dan lagi tidak ada avokat kayak begini. Adanya kecil-kecil, klein, maar die prijs is duur. Maar hier is die zo groot. Als ik kan naar Nederland breng en daar verkoop, dat is heel, zeg maar, goud. Jadi di Belanda tidak ada avokat seperti ini. Kalau ada seperti ini, mungkin kita bisa jual mahal. Oh, Itu gitu. kayak emas aja. diekspor bagus, ekspor ke sana bagus. Ya, jadi Iya, betul. kalau di Belanda itu apoknya Alpukat kecil-kecil Pasti itu. orang tertarik ketika melihat alpukat besar-besar seperti Betul. ini. Ya pertama mungkin verbas, heran, tapi manakala mereka tahu rasanya, mereka lebih memilih yang besar-besar gini. Oh, gitu ya. Iya. Sekali kita ini mungkin kita makan orang dua ini. Iya, kadang satu nggak habis kalau sekian ya. Ini bisa sekilo lebih nih satu. Nanti kalau Pak Made berkebunnya di Subang ya. Ya, ada di Subang sama teman-teman. Sama teman-teman sama grup juga Ya. di Subang. Nanti kita kunjung ke sana karena saya sudah beberapa kali juga berkunjung Ke Subang, ke ya, Subang saya- kan. ya. Gitu. Mas, Iya. sampean mana rumahnya? Dari Madiun, Pak. Dari Madiun. Oh, Sini dari Mas. Madiun. Mas siapa Mas? Khairul Mas Koirul dari Madiun. Kok bisa sampai di sini? YouTube. Wah, Korban YouTube juga ini. korban YouTube semuanya. Teman YouTube cek fakta. Iya, betul. Saya itu Jangan. berarti saya provokator ya. Iya, betul. Termasuk saya Pak Agus. Dulu saya sebelum tanam itu juga dari YouTube dan kontak sama istri. Ini aja bikin ini kayak Pak Agus. Kalau gitu. Bapak dulu Lihat di YouTube. Ibu dulu yang karena ibu dulu kan 18 bulan saya kirim. Iya. Artinya Bapak dulu yang lihat di YouTube saya atau Ibu dulu? Aku. Coba siapa? Saya dulu saya. Sama dulu. Oh ya, saya diberitahu sama ini loh Pak anunya, videonya Mas Pak Agus gitu. Oh, Terima kasih. iya, Jadi itu iya. teman-teman kita bisa melakukan sesuatu hal yang untuk kebaikan lah, untuk kebaikan bumi kita, kebaikan Indonesia, kebaikan lingkungan kita, kebaikan ekonomi kita tentunya. Ketika kita menanam, kalau alpukat ini 1 kilo kita jual 50 saja. Saya kira pengunjung di sini tidak keberatan membeli alpukat kelut 1 kilo 50. Kalau buahnya 100 berarti ada 50 kilo. Ya. Karena alpukat kelut ini bisa sampai 1 kilo. 1 kilo. Kalau 1 kilo berarti bisa 1 kintal, 100 kilo ya. Iya. Nah, ini lebat ini ada 80 buah. Artinya kalau 1 kintal kita jual 50.000 berarti nilai 5 juta. ekonominya 5 juta. Per Keren. pohon. Per pohon. Per Tahun berapa Per kali, pohon, setahun sekali. Sekali. Wah. Tahun sekali ya. Artinya kalau kita sudah punya 10 pohon berarti tinggal ngitung. Itu bukan kita gambaran analisa rasio hasil usaha yang palsu, yang mengada-ada enggak, tapi ini real. Iya. Artinya Ada real. buktinya ini, Pak. Ah, ya. ketika kita menanam berbuah 1 kilo, kita bisa menjual 50.000, berarti sudah mendapatkan satu pohon ini keuntungan kita 5 juta. Kalau kita punya 10 berarti sudah tinggal ngalikan.
Kalau punya 130 itu. Kalau punya 130. sementara Karena Bu Lulu sudah nanam 130 pohon usia 18 bulan sudah mulai berbuah ya. sudah mulai ya Dan belajar berkelanjutan ya mengembang. Pak Agus ya. Enggak sekali panen aja, Dan kalau tidak nanam sekali Pak ya panen. bisa puluhan tahun. Nah, tanaman alpukat itu adalah tanaman purba. Semakin besar pohon, semakin dewasa pohon, usia pohon, maka haruslah semakin produksinya banyak. Tergantung kita Perawatan. perawatannya. Kita harus memberikan nutrisi kembali, memperbaiki kondisi tanah seperti itu, sehingga tanaman itu terus berkembang. Semakin puluhan tahun, semakin hasil produksinya semakin banyak. Itu teman-teman, kita sudah panas, kita jagungan di villa sambil ngobrol ngopi. Kalau nggak ada bahasanya ngopi tapi adanya air putih. Kita ke sana ayo teman-teman. Saya tunggu semuanya di kebun saya. Luar biasa. Bu Lulu, sekecak nih. Santai-santai. Iya. Ya, durian perawatannya Ya, kalau awal-awal durian tanam lebih kayak sulit. kayak bayi ya. Kalau alpukat ini lebih Gampang. Nah, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Minggu-minggu seperti ini sebaiknya kita memang harus berwisata. Apalagi hobiis menanam alpukat, berkebun alpukat harus berwisata. Tidak hanya di tempat saya, tapi monggo silahkan main-main ke yang lainnya untuk rekomendasi untuk ya itu. Saya mengucapkan terima kasih hari ini. Tamu-tamu saya mungkin sudah ada yang nunggu lagi yang di kebun sana. Itu teman-teman tetap semangat untuk menanam. Bagaimana Indonesia itu harus hijau dengan tanaman buah-buahan karena punya nilai ekonomi yang banyak. Ada Pak Khoiri, saya terima kasih, Mas Khoirul dari Madiun, Pak Made dari Jakarta, dan tamu-tamu yang lainnya. Terima kasih, salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya sukses buat Pak Agus. Amin, sukses juga dan sehat buat jenengan.